Aku ini adalah milikmu, jiwa ini adalah jiwamu. Aku ini adalah milikmu, jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Allah, ku sebut namamu di setiap hembusan napasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa berbahagianya hati orang-orang yang beriman, karena di dalam hatinya, di dalam kalbunya terpatri nama Sang Pemilik alam semesta. Ketika hati kita mengingat kepada Allah, ketika kalbu kita terisi dengan nama Allah, maka pandangan kita menjadi pandangan Allah. Berbicara kita berbicara karena Allah. Gerak tubuh kita karena Allah semata. Dan berarti ini terwujudlah ikrar kita dalam salat kita. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah, Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita menyertakan Allah dalam kehidupan kita, maka setiap gerak langkah kita akan Allah perhatikan. Setiap perbuatan yang kita kerjakan tidak luput dari pandangan Allah. Dan setiap apapun yang kita lakukan karena Allah, maka itu akan mendatangkan rahmat kepada kita, mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Berbeda halnya ketika kita lupa kepada Allah. Ketika kita lalai kepada Allah, maka kalbu kita yang lalai kepada Allah, hati kita yang lupa kepada nama Allah, akan diisi dengan bisikan-bisikan setan. Dan hal ini Allah jelaskan dalam surah An-Nas. Allah berfirman, Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi setan ini yang membisikkan fi sudur, ke dalam dada kita manusia. Di situ menggunakan kalimat fi'il mudhari, yuwaswisu, artinya setan terus membisiki kita, tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup. Dan berhentinya setan membisik kita ketika kita mati. Maka ketika kita lupa kepada Allah, lalu setan membisiki kalbu kita, hati kita, maka setan akan mendominasi. Bisikan setan akan mendominasi dalam diri kita, sehingga perbuatan kita perbuatan setan, kelakuan kita kelakuan setan, ucapan kita ucapan setan, pandangan kita pandangan setan. Dan tentunya fitrah kita manusia Allah ciptakan, setan Allah ciptakan sebagai musuh kita. Maka secara insting tidak ada satupun manusia yang mau menjadi setan, yang tidak mau dikatakan setan. Jangankan orang baik-baik, orang yang tidak baik sekalipun dikatakan setan, pasti dia tidak mau. Coba saja ketika ada orang yang sedang mabuk, kita katakan, hai setan, pasti dia akan marah kepada kita. Itu artinya manusia tidak mau menjadi setan. Seperti lagu berikut ini. Aku gak mau menjadi setan yang menakutimu. Teng doreng doret. Aku gak mau menjadi iblis yang menyesatkanmu. Yang aku mau kau mencoba untuk mengenal aku. Tet tet tet. Yang aku mau kau belajar untuk mencintai aku tulus dan apa adanya. Dalam lagu tersebut sangat jelas sekali, tidak mau kita menjadi setan, apalagi menjadi iblis yang menyesatkan manusia. Maka manakala kita tidak mau menjadi setan, tidak mau menjadi iblis, tidak ada cara lain selain hati kita, kalbu kita, kita isi dengan nama Allah, kita isi dengan berzikir kepada Allah. Dan ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Beliau menganjurkan sebuah doa yang singkat namun sangat padat,
yaitu doanya Allahumma a'inna atau Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah kami, atau ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmat-nikmatmu yang sangat banyak ini, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kepadamu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita mengingat Allah, ketika kita bersyukur kepada Allah, ketika kita memperbagus ibadah kepada Allah, maka kita tidak usah pengen dikenal, tidak usah orang lain pengen memahami kita. Karena ketika kita ingat kepada Allah, ketika kita bersyukur kepada Allah dengan memperbagus ibadah kepada Allah, otomatis pandangan orang kepada kita akan menjadi sebuah pandangan yang positif. Orang akan menilai kita sebagai orang yang baik. Maka manakala kita dipandang oleh orang lain sebagai orang yang baik, orang akan lebih senang untuk mengenal kita. Orang akan terbuka kepada kita. Dan ketika kita menjadi pribadi yang baik, maka orang akan mencintai kita tanpa kita memintanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, namun demikian, kita jangan pernah terbesit dalam hati kita bahwasanya kita ingin dicintai semua orang. Karena itu bertentangan dengan sunatullah, dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena dalam hukum dunia ini ada positif, ada negatif, ada pro, ada kontra. Maka ketika ada 10 orang yang diantaranya 2 orang suka kepada kita, 8 orang benci kepada kita, berarti kita sedang bermasalah. Tapi ketika ada misalnya dari 10 orang, 8 orang suka kepada kita, 2 orang benci kepada kita, itu wajar. Dan itu memang harus seperti itu. Tidak bisa kita orang suka semua kepada kita. Kenapa? Karena memang manusia Allah ciptakan dengan cara pikirnya pribadi, cara pikirnya masing-masing. Tidak bisa kita mengharapkan semua orang suka kepada kita. Tidak bisa kita mengharapkan semua orang memahami kita. Dan yang pasti dalam hati kita tidak boleh kita menginginkan orang lain suka semua kepada kita. Dan ketika ada orang yang suka kepada kita, ada yang benci kepada kita, maka berarti itu adalah berlakunya sunatullah kepada kita. Dan ketika ada orang lain yang membenci kepada kita, maka kita jadikan itu sebuah pemicu, penyemangat kepada diri kita untuk memperbaiki dari kesalahan-kesalahan, dari kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Namun demikian, sekali lagi, jangan pernah mengharapkan orang lain suka semua kepada kita. Ketika ada orang yang membenci kepada kita, jadikan itu sebuah motivasi buat kita, bahwa oh, kita ternyata masih banyak kekurangan, ternyata masih banyak yang harus kita perbaiki pada diri kita. Sebuah kisah yang bisa menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih terbuka kepada pendapat orang lain. Kisah ini sering sekali kita dengar. Dalam kisah ini ada seorang anak dan seorang bapak. Mereka sedang berjalan menuntun unta. Lalu mereka melewati sebuah perkampungan, dan di kampung tersebut melihat ada seorang anak dan seorang bapak yang berjalan dengan menuntun unta. Lalu orang kampung itu berbicara, orang ini mungkin kurang waras, orang ini mungkin dua-duanya dungu. Kenapa? Ada unta, kok mereka malah berjalan, malah menuntunnya bukan dinaiki. Terdengar oleh anaknya. Akhirnya anaknya berbicara kepada bapaknya, Pak, tadi kita dikatakan dungu, tadi kita dikatakan kurang berakal, dikarenakan kita menuntun unta. Kalau begitu bapak naik ke atas unta, biar saya yang berjalan. Akhirnya bapaknya naik ke atas unta, dan anak ini berjalan dengan menuntun unta. Lalu mereka melewati lagi satu kampung, dan ternyata bapaknya mendengar lagi, wah ini bapak tega sekali ya, ini bapak tidak punya perasaan, masa dianya enak-enakan di atas unta, sementara anaknya disuruh menuntun unta. Nah, ketika ayahnya bapaknya dari anak tersebut mendengar, maka dia memerintahkan kepada anaknya, yaudah nak, sekarang gantian, biar bapak yang berjalan, kamu yang naik unta. Akhirnya anaknya naik unta, sementara bapaknya yang gantian berjalan dengan menuntun unta. Ketika anak dan bapak ini melewati sebuah perkampungan lagi, tiba-tiba ada yang berbicara lagi di dalam perkampungan tersebut. Wah, ini anak kurang ajar, anak tidak tahu diri, masa bapaknya disuruh menuntun unta, sementara dia enak-enakan di atas unta. Terdengar oleh anaknya. Akhirnya anaknya ini ngomong sama bapaknya, bapak bagaimana? Tadi bapak yang naik salah, sekarang saya yang naik juga salah. Kalau begitu kita sama-sama naik, kita berdua naik unta. Akhirnya anak dan bapak ini melanjutkan perjalanan dengan menunggangi unta berdua. Lalu mereka melewati lagi satu perkampungan, dan di kampung itu ada lagi yang berbicara, wah ini orang gak punya perasaan, masa unta satu dinaikin berdua. Nah, saudaraku, apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Ternyata ketika kita menginginkan pendapat orang lain kepada kita, pasti pandangan itu ada yang positif, ada yang negatif. Dan pandangan negatif dan positif itu tidak pernah lepas dari hidup kita.
Sehingga ketika kita mempermasalahkan pandangan orang kepada kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kesulitan. Kita akan bersusah hati dibuatnya. Oleh karena itu, berbuatlah segala sesuatu hanya karena Allah. Berbuatlah suatu perbuatan semata-mata karena Allah. Karena ketika kita berbuat karena Allah, kita tidak ada urusan dengan pendapat orang lain. Kita tidak ada pemikiran untuk dipuji orang lain, untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ketika sesuatu kita perbuat berdasarkan hati kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka Allah pun akan meridhoi kita. Tetapi ketika kita berbuat sesuatu ingin mendapatkan ridho dari sesama, ingin mendapatkan ridho dari manusia, maka Allah tidak ridho, dan manusia pun pasti sebagian atau mungkin kebanyakan tidak akan ridho kepada kita. Demikianlah saudaraku, intinya adalah apapun yang kita perbuat, jangan pernah kita menghiraukan ocehan orang lain. Jangan pernah kita ambil pusing dengan pendapat orang lain. Selama kita benar dan dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka perbuatlah. Tetaplah kita bersemangat dalam beramal. Tetaplah kita bersemangat dalam menjalani hidup agar kita memperoleh ridho dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.